Besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama serukan. Masuk terbangga dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. berbangga Dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. hey, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. haleluya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Segalanya Dia berikan bagi kita. Sama-sama kita serukan. Ku naikkan syukur atas segala perbuatan dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh dan ku akan dekat. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah
menuntutmu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Hey! Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Mari kita sama-sama merasakan kuasa lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat
Yesus, jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Haleluya, Yesus. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena gagah kami, oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang mengalirkan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. lepas semua Kami lepas seluruh hak kami Tuhan. mengenal kehendaknya di hidupku, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
mengalir atas hidup kami pada pagi hari. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Ini karena Roh-Mu, anugerah-Mu yang mengalirkan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yes. Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yes, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sekarang berdiri bersama-sama. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau terlebih besar di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau semakin besar bagi kami dan kami semakin berkurang-kurang. Tuhan, Engkau Allah melawat hidup kami. Biarlah anugerah-Mu yang terus menguatkan kami, memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan dalam segala situasi yang tidak mudah.
Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah mengurapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman Allah boleh memberkati kehidupan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi, shalom. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah. Itu tentu semua karena anugerah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. 5 bulan lebih kita sudah melewati di tahun 2026 ini. Dan di minggu pertama bulan Juni ini kita boleh ada di tempat ini untuk datang beribadah, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di sepanjang bulan Juni ini kita akan berbicara tentang tema berkurang namun bertumbuh. Dan hari ini kita akan belajar topik kebenaran firman Tuhan, yaitu more than your best, lebih dari prestasi Anda. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang prestasi, maka kita perlu tahu apa itu prestasi. Ya, kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah hasil dari sebuah usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan, ya. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang, ya. Bapak Ibu dan Saudara, prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual seseorang, emosional dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi segala tantangan kehidupan yang silih berganti dalam seluruh aspek kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaannya. Suka memiliki inisiatif dan sangat kreativitas sekali, memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengerjakan segala sesuatu. Orang yang memiliki sikap pantang menyerah serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah dia akan lakukan tanpa melenceng sedikit pun. Artinya karakter tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih sebuah prestasi tertentu dibutuhkan sebuah kerja keras. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita boleh ada di titik ini sekarang ini, tentu itu adalah buah dari prestasi, dari usaha-usaha yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Sehingga di titik ini kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh duduk di tempat ini, kita boleh sehat, kita boleh mengalami suatu hal yang terus baru bersama dengan Tuhan. Itu karena apa saudara? Itu karena prestasi yang kita capai di masa-masa yang telah berlalu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, tentu ada dampak yang diperoleh dari hasil prestasi yang diraih oleh seseorang. Bisa itu di dalam bentuk prestasi dalam hal memiliki kekayaan, ya, memiliki jabatan dan status yang tinggi, memiliki status sosial yang terhormat dan memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, memiliki akademik yang mumpuni, dan sehingga melalui semua itu orang bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka telah meraih hasil dari setiap usaha-usaha yang mereka sudah kerjakan selama mereka hidup. Bapak Ibu dan Saudara, semua ini tentu merupakan dambaan semua orang, ya. Prestasi yang diraih dari usaha yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah dambaan semua orang. Tentu menjadi seorang yang kaya, yang berprestasi dalam akademik, di dalam memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh sosial yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah dambaan semua orang. Namun Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan bagi kita saat ini adalah suatu ketika kita ada di dalam posisi tersebut, apakah kita mengerti apa tujuan Tuhan, kenapa Tuhan membawa kita di situasi yang demikian?
Karena ada banyak orang ingin berada di dalam hasil prestasi yang sangat gemilang di dalam kehidupan mereka, namun mereka tidak mengerti, memahami apa tujuan Tuhan, mengapa mereka dibawa di titik demikian. Sehingga kita melihat ada banyak orang menjadi pribadi yang egois di dalam kehidupan mereka, hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengalami keserakahan di dalam hidupnya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itulah yang sedang kita lihat hari-hari ini di bangsa kita. Dipercayakan sebuah jabatan yang luar biasa, tetapi ditangkap. Oleh karena apa? Menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dapat dipastikan bahwa orang yang serakah tidak akan menimbulkan hal yang positif di dalam kehidupannya. Justru sebaliknya akan membawa seseorang kepada kehancuran dan hidup di dalam nilai-nilai hidup yang sia-sia. Artinya tidak ada sesuatu hal yang kekal yang bisa kita dapatkan ketika hidup seseorang ada di dalam keserakahan. Mementingkan diri sendiri dan tidak mau peduli dengan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dengan demikian tentu semua kita di tempat ini tidak mau hidup di dalam kesia-siaan. Kita tidak mau hidup di dalam sebuah kehancuran. Tetapi kita berharap bahwa nilai-nilai hidup kita adalah nilai-nilai hidup yang kekal. Sehingga kita bisa membawa dampak, kita memberikan pengaruh yang positif, kita bisa membawa nama baik kepada sekitar kita, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan melalui cara hidup kita yang baik. Seperti halnya Rasul Paulus, bagaimana seorang Rasul Paulus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia seorang yang menganiaya jemaat, yang mengejar-ngejar orang percaya kepada Tuhan, yang sangat membenci kekristenan, namun mengalami perubahan di dalam hidupnya yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kalau seorang Rasul Paulus mengungkapkan perkataan yang demikian, tentu dia memiliki sebuah alasan, ya. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap menjadi sebuah kerugian karena Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Paulus, kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6, dikatakan bahwa Paulus ini yang dulunya bernama Saulus sebelum percaya Yesus, memiliki latar belakang dan prestasi keagamaan yang sangat gemilang. Dikatakan di sana di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6, dikatakan disunat pada hari ke-8. Saudara, tanda ketaatan murni kepada hukum Yahudi sejak lahir. Luar biasa. Ini memiliki prestasi yang luar biasa. Yang kedua dikatakan di sana dari bangsa Israel, suku Benyamin. Siapa ini suku Benyamin, saudara? Suku yang terhormat dan setia. Ya, memiliki poin yang kedua luar biasa sekali. Yang ketiga dikatakan orang Ibrani asli, ya. Dia katakan berdarah murni dan sangat menjaga budaya leluhur. Ini orang yang sangat luar biasa. Selanjutnya dikatakan tentang hukum Taurat, dia seorang Farisi, ya. Kelompok agamawan yang paling ketat
dan sangat dihormati. Ya, ini adalah tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati di bangsanya pada zamannya. Tentang kegiatan, dia sebagai penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu. Sangat gigih dan fanatik membela agamanya dengan memberantas kekristenan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, dia sangat fanatik dengan agamanya. Pengajaran yang lain tidak boleh ada. Ya hampir masih adalah di sekitar kita hari-hari ini, di bangsa kita suka kita melihat hal-hal seperti itu. Dan terakhir dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, bahwa dikatakan tidak bercacat, ya, hidup sangat moralis dan taat aturan agama. Luar biasa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, semua prestasi lahiriah yang dimiliki oleh Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus merupakan prestasi-prestasi yang sangat didambakan oleh banyak orang pada zaman itu. Termasuk mungkin kita pada zaman sekarang. Kalau kita seorang yang dihormati, kita sangat religius, kita seorang rohaniawan yang sangat disegani, tentu sangat dihormati di mana-mana. Kalau ketemu di mana-mana, halo Pak Pendeta, halo apa kabar? Wih gitu ya. Luar biasa. Cuman kadang-kadang kalau dipanggil Pak Pendeta, istri saya, aduh janganlah. Kenapa? Takut. Istri saya takut kalau saya suka dipanggil pendeta. Hai Pak Pendeta. Pak Pendeta. Aduh bahaya ini. Gak bebas ini ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam Filipi 3 mengejutkan sekali. Ayat 7 sampai 8 yang sudah kita baca tadi. Paulus menegaskan bahwa semua prestasi, hak istimewa dan pencapaian yang sudah dia dapatkan selama hidupnya, ia anggap sebagai sampah atau sebuah kerugian, ya, jika dibandingkan dengan nilai pengenalannya akan Kristus Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, ia lebih memilih kehilangan segala hal asalkan ia beroleh Kristus. Ini luar biasa. Ini tidak mudah, ya. Ia rela kehilangan segala hal di dalam hidupnya. Yang penting dia memperoleh Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita, kapan Paulus mengalami perubahan hidup yang demikian? Dari seorang yang sangat memiliki jabatan yang strategis di zamannya, penganiaya jemaat, dia sangat menentang kekristenan, tiba-tiba dia berubah haluan dan dia menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mengalami perubahan tujuan hidup yang sangat radikal dari yang sangat membenci kekristenan dan akhirnya menjadi pemberita kabar baik, yaitu Injil Kristus Yesus kepada banyak orang yang menyelamatkan dunia. Hal itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18 dan judul perikopnya tentang pertobatan Paulus. Bapak Ibu dan Saudara, di ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6 dikatakan berita tentang kedatangan Paulus telah sampai ke Damsyik. Sebelumnya tiba di sana. Pertobatan Paulus terjadi ketika mendekati kota Damsyik. Ya, pada waktu itu di tengah hari tiba-tiba sebuah cahaya yang membutakan mata bersinar dan mengelilingi Paulus dan teman-temannya. Ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Paulus berdiri dari tanah dan mendapati dirinya buta. Beberapa teman seperjalanannya menuntun dia dan membawanya ke Damsyik. Selama 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat dan tidak makan ataupun minum. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah awal dari perjalanan kehidupan Paulus, bagaimana dia mengalami Tuhan
dalam perjalanannya ke kota Damsyik untuk mencari orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk dibinasakan karena kepercayaan mereka kepada Yesus. Tiba-tiba sebelum dia sampai ke kota Damsyik tersebut, dia melihat sebuah cahaya yang menyilaukan mata dan saat itu dia jatuh ke tanah dan sesaat dia menjadi buta. Bapak, Ibu dan Saudara, pengalaman ini mengubah seorang Paulus dari seorang yang menganiaya jemaat yang mengikut Kristus. Sekarang dia menjadi pengikut Kristus. Kenapa Bapak, Ibu dan Saudara? Dari seorang Farisi yang sangat sombong dan berkuasa, sekarang berubah menjadi seorang yang kesakitan, menjadi gemetar dan meraba-raba. Bahkan bergantung kepada orang-orang di sekitarnya untuk menuntun dia sampai ke kota Damsyik. Ia pergi ke rumah Yudas dan langsung masuk ke kamarnya. Di sana ia tinggal selama 3 hari tanpa makanan dan minuman. Selama 3 hari itu Paulus berdoa. Seluruh hidupnya telah berubah setelah perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Setelah kita menjadi orang percaya, menyerahkan hidup kepada Yesus, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita melayani dia dengan setia. Ya, kita melayani dia dengan setia. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengalami dinamika kehidupan. Ada naik, ada jatuh, ada naik, ada jatuh. Dalam perjalanan kehidupan rohani kita, seringkali kita mengalami tantangan demi tantangan dan kita berpikir kita mulai mundur dari kita melayani Tuhan, kita mulai mundur dari kita selalu mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mulai berjalan dengan cara kita sendiri. Kita mulai melenceng dari kebenaran dan tidak mau lagi tunduk untuk digembalakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Gak usah buta saudara. Kalau Tuhan izinkan kita diare 3 hari saja, itu cukup untuk mempertobatkan kita. Ya, saya pikir sehari aja juga nggak kuat ya. Kalau 3 hari diare nggak cukup kuat kita untuk menanggungnya. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita, Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang paling besar di dalam hidup kita. Dan kalau kita boleh ada hari ini, kita boleh melayani dia, itu bukan karena prestasi kita. Ya, ingat, itu bukan karena prestasi kita, semata-mata karena anugerah Tuhan yang mau memakai hidup kita. Jadi kita jangan sombong di dalam hidup ini. Ya, ingat, bilang sama kiri kanan kita jangan sombong lah. Ya, jangan sombong ya. Gak usah kita sombong. Kenapa? Karena Paulus aja saudara mengalami kebutaan 3 hari. Dia langsung berubah pikiran. Aduh, luar biasa ya. Makanya saya katakan tadi gak usah dibutakan. 3 hari aja kita mengalami diare itu gak enak ya. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita memahami tujuan Tuhan, kenapa Tuhan memanggil kita menyelamatkan hidup kita, tentu kalau kita boleh melayani dia itu bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga melalui kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita bersungguh-sungguh hati untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan dan mau digembalakan, ya, mau digembalakan, ya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, sehingga dengan demikian maka pengenalan akan Kristus akan mengubah pandangan kita tentang apa yang bernilai. Sekali lagi, pengenalan akan Kristus akan mengubah pandangan kita tentang apa yang bernilai. Dari apa yang sudah kita perhatikan di awal tadi bahwa seorang Paulus memiliki pengaruh yang sangat mentereng di zamannya. Seorang penganiaya jemaat dan diberikan kuasa kepadanya untuk membunuh orang-orang percaya pada zaman itu. Dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia kalau dia menganiaya orang-orang percaya. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, setelah dia mengenal Yesus, melalui perjumpaan dengan Yesus, perubahan hidup Paulus berubah haluan. Sehingga
pandangan kita tentang apa yang bernilai akan ditentukan sejauh mana pengenalan kita akan Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7 tadi dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Artinya apa yang menjadi semua prestasi yang dia raih di masa lalu itu, dia katakan, kuanggap sebuah kerugian karena Kristus. Artinya setelah dia berjumpa dengan Yesus, ternyata semua kegemilangan masa lalu itu tidak berarti apa-apa. Karena Yesus lebih dari kegemilangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengenalan akan Kristus membebaskan kita dari hidup yang ditentukan oleh prestasi. Sebab pengenalan itu akan mengubah pandangan kita tentang apa yang bernilai. Ya, mengapa pengenalan akan Kristus ini dapat mengubah pandangan kita tentang apa yang bernilai, yaitu karena apa yang kita anggap bernilai dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada acuan kita dalam melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, dikatakan apa yang dahulu dipandang sangat bernilai, sekarang setelah mengenal Kristus justru menjadi tidak lagi bernilai tinggi seperti sebelumnya. Kalau orang menganggap bahwa hidupnya ini harus dianggap bernilai, maka dia harus memakai perhiasan-perhiasan yang mewah, ya. Pakai kalung yang setengah kilo, ya. Dengan gelang yang setengah kilo di sini gelangnya, gelang kaki dan kemana-mana, ya, kemana-mana itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dengan memiliki emas pernak-pernik dia pakai di mana-mana itu menambah nilai hidupnya, ya. Sehingga saudara tidaklah mengherankan kalau kita melihat seperti itu, aduh luar biasa. Yang saya pikirkan, aduh untung ini di Pulau Bangka, puji Tuhan. Jangan ini terjadi di sana, bahaya. Ya, kalau emasmu tidak bisa diambil, nyawamu bisa melayang. Ya, saudara, sehingga ada banyak orang yang menambah nilai diri dengan apa yang bisa ditambah di dalam dipakai, ya. Kalau punya gelang, halo saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gelangnya dipamerkan. Aduh saudara panas nih. Saudara, kenapa saudara? Seringkali ada banyak orang-orang demikian yang bisa kita lihat. Tetapi kalau ada di antara kita yang sudah pernah melakukan itu, tentu ya kita bertobat, jangan melakukan itu. Kenapa? Takutnya ketemu kita di pasar rumput, ya. Ada banyak ibu-ibu di sana juga yang punya lebih banyak, ya. Di Pangkal Arang, kalau kita ke sana, ibu-ibunya lebih banyak lagi. Saya udah sering ke Pangkal Arang dulu jual kosmetik. Kalau lihat ibu-ibu di sana, dia pakai emas, luar biasa. Pokoknya kuningan semua lah, ya, kuningan semua. Sehingga saudara, ketika kita melihat itu, kita akan pundung. Kita, aduh, ternyata ada yang lebih banyak juga daripada saya, ya. Nah, kalau nilai hidup kita tergantung dari apa yang kita miliki, maka ketika kita melihat orang lain punya yang lebih, kita akan kecewa. Kalau kita punya rumah, kita anggap rumah ini menentukan status sosial saya. Terus tetangga kita bikin rumah yang lebih bagus, kita mulai kecewa, ya ampun. Ternyata rumah saya, gimana caranya ya merenovasi rumah ini supaya lebih bagus dari rumah teman saya. Kalau kita menganggap bahwa kendaraan misalnya mobil, motor dan segala macam itu menjadi tambahan nilai dalam hidup kita. Maka ketika kita memiliki mobil Avanza di rumah kita, tiba-tiba tetangga bawa Alphard. Ya Alphard, kita pikir, ini kan orang biasa-biasa saja. Kenapa dia bawa Alphard? Seminggu kemudian dia bawa Fortuner. Seminggu kemudian dia bawa pokoknya bermerek semua. Ngeri kali. Gimana ini barang? Saya bekerja sudah bertahun-tahun hanya punya Avanza saja. Bagaimana supaya Avanza saya ini menjadi Fortuner? Oke, saya jual dulu Avanza saya kreditlah Fortuner ini supaya sama nilai saya dengan tetangga saya. Oke, kita beli Fortuner. Ternyata Fortuner itu, ya ampun, setelah 2 bulan kemudian gak sanggup kita bayar cicilannya. Dan apa yang terjadi? Kita mulai stres gitu ya. Aduh, kalau ini dicabut ini gak enak sama tetangga ya. Oke, akhirnya
Mobilnya ditarik karena nggak bisa bayar. Dan setelah beberapa lama kemudian mobil-mobil di tetangga itu sudah nggak lagi datang di rumahnya. Terus dia datang kemana? Mana mobil-mobil kamu kemarin? Kemarin saya lihat bulan-bulan kemarin berganti-ganti mobil ibu di sini. Itu bukan mobil saya. Terus apa itu? Ya saya ini kan supir rental. Jadi suka saya bawa ke rumah karena tamu itu biasanya saya antar lagi besok. Jadi mobil-mobil itu dipersilakan untuk saya bawa ke rumah. Saudara, kalau nilai hidup kita bangun dengan apa yang ada di sekitar kita akan menjadi stres. Kita nggak menjadi berkembang dan kita akan menjadi hidup yang sia-sia, porak-poranda hidup kita. Sehingga apa yang dahulu dipandang sangat bernilai, sekarang setelah mengenal Kristus justru menjadi tidak lagi bernilai tinggi seperti sebelumnya. Apa yang kita anggap sangat bernilai sebelumnya kita percaya Yesus. Dan kalau kita mengalami sekarang bahwa segala sesuatu itu tidak apa-apanya ketika kita sudah mengenal Yesus. Maka saudara, kita tidak menggantikan jam-jam ibadah kita hanya karena sebuah pekerjaan. Kita tidak menggantikan waktu-waktu kita beribadah, berdoa, membaca Alkitab kepada Tuhan hanya karena sibuk dengan pekerjaan dan usaha kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita menganggap bahwa ya itu usaha saya, tetapi yang lebih penting sekarang bagaimana saya mengenal Yesus. Bagaimana saya beribadah kepada Yesus. Bagaimana saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saya membaca Alkitab supaya hidup saya bertumbuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama, yaitu pengenalan akan Kristus akan mengubah pandangan kita tentang apa yang bernilai. Yang kedua adalah pengenalan akan Kristus akan mengubah pandangan kita tentang siapa yang paling bernilai. Sekali lagi, pengenalan akan Kristus akan mengubah pandangan kita tentang siapa yang paling bernilai. Kalau dulu yang paling bernilai dalam hidup kita adalah apa yang ada pada kita. Harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan segala apa yang melekat di dalam diri kita. Setelah kita percaya Yesus, berbeda haluan. Mengenal Kristus berarti mengaku Yesus sebagai Tuhan, yaitu pribadi yang paling utama dan paling bernilai di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini adalah musim duren, ya musim duren dijual di samping jalan gitu ya. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah terbiasa makan duren cumasi ya, pasti Bapak Ibu dan kurang tertarik lah kalau ada duren-duren, udahlah, enggak lah. Nggak menghabiskan waktu makan duren begitu tuh. Tunggu ada informasi dari yang punya duren cumasi. Bos, sudah ada duren nih 10 kilo. Oke, langsung menuju ke sana. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, tentu Bapak Ibu dan Saudara tidak menghabiskan waktu untuk ya makan duren yang asal-asalan. Enggak, kenapa Saudara? Karena merasa bahwa nanti duren yang cumasi itu, aduh gimana gitu loh ya. Kenapa? Karena kita sudah dapat cumasi itu paling the best lah gitu ya. Itu paling hebat gitu ya. Sudah pernah? Bapak Ibu sudah pernah makan durian cumasi? Udah? Bulita udah? Luar biasa Ibu ya. Saya punya mimpi bertahun-tahun. Gimana sih durian cumasi itu? Dan dalam penantian saya itu saudara, tiba-tiba di depan Paulus itu, saya suka lihat durian, hanya nawar-nawar doang sih. Nggak beli juga, bukan karena ini, tapi saya lihat ini duren ini sekecil begini 80.000. Wow. Di Nias sekarung juga 50.000 jadilah. Ya kan? Ya kan? Suatu ketika dalam penantian saya itu setelah latihan dari sini saya mampirlah di situ. Saya bilang berapa ini duren apa ini kok satu aja di toples ini nih. Iya Pak, ini duren tadi Pak, salah yang ngasih di sana. Ini duren cumasi. Keren banget. Berapa ini? Murah aja Pak. Murahnya berapa? 125.000. 125.000 satu. Gini aja. Tapi saya penasaran. Saya bilang janganlah gitulah. Ya. Kita ini sesama sering ketemu kita kan. Kemarin kita ketemu lagi di sini nawar-nawar di sini nggak jadi-jadi terus. Bagaimana kalau kita jadikan duren cumasi ini ya? Oke, saudara. Bapak mau nyoba berapa?
Udahlah 30.000 lah. 30.000 ya. Sesuai kemampuan saja ya. Gak usah kita gengsi ya. Nah Bapak Ibu sudah dibilang jangan Pak, 100.000 aja Pak. Udah mulai turun nih. Ya, jadi permainan marketing kita berjalan dan saya bilang oke. Saya tidak naikkan, tidak turunin lagi. Terakhir. Daripada kamu nunggu sampai jam 12 enggak laku ini, 50.000 saya pulang sekarang. Dia mikir panjang, bilang ambil Pak, makan. Itulah pertama. Dan paling terakhir saya makan durian cemasi. 1. Dan puji Tuhan, saya katakan, wow, ternyata cemasi itu kita makan 1 aja, itu bisa mengumpulkan rasa 2 bulan kita makan durian yang biasa-biasa saja ternyata. Wow, saya akui, ya, memang luar biasa. Ketika saya tanya, berapa harganya? Murah itu Pak, berapa? Murahnya berapa? Itu sekilo sama kulit-kulitnya itu 400.000. 400.000. Sekeluarga itu kami bisa hidup setengah bulan itu. Makanya saudara kalau saya pulang ke Nias, biasanya bulan Desember dan bulan Juli itu musim durian. Dan kalau saya makan durian itu saudara tidak main-main. Pokoknya sampai kenyang dan murah. Ya, mendekati cumasi juga lah. Tapi di sana itu nggak boleh jual durian mahal-mahal. Kenapa? Malu. Karena semua orang punya pohon durian. Sehingga kalau orang jual durian itu besar-besar begini, dia jual 50.000, malu. Minimal paling mahal 30.000 lah. Itu ya. Dan di sana orang tidak mau makan durian yang sudah masak. Setengah matang yang paling dicari di sana ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mengenal Kristus berarti mengaku Yesus sebagai Tuhan, yaitu pribadi yang paling utama dan bernilai dalam hidup kita. Sehingga di ayat 8 tadi dikatakan di sana, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya pikir bahwa Bapak Ibu dan Saudara kita semua yang ada di sini, kalau kita punya sampah di rumah, kita nggak mau ngambil sampah itu terus kita masukkan di kamar kita menganggap bahwa sampah ini sangat berharga. Tidak. Artinya setiap sampah-sampah yang ada di dalam rumah kita segera kita akan keluarkan, kita akan taruh di tempat sampah yang tersedia di depan rumah kita atau di samping rumah kita. Kenapa saudara? Karena sampah itu tidak memberikan dampak yang positif bagi kita. Sehingga Paulus mengatakan bahwa segala keuntungan di masa lalu saya anggap sebagai sampah, sebagai kerugian karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kalau apa yang kita anggap paling berharga sebelum kita percaya Yesus, dan sekarang setelah kita kenal Yesus, dia lebih utama di dalam hidup kita, maka kita tidak mengorbankan waktu-waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak mengorbankan waktu-waktu kita membaca Alkitab berdoa kepada Tuhan, hanya karena yang dulunya kita anggap berharga tersebut. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan jauh lebih mulia dari semua yang pernah ia pandang sebagai hal yang paling penting di dalam hidupnya. Dia katakan karena Kristus lebih mulia dari segalanya, maka ia melepaskan semua yang pernah ia banggakan dan menganggapnya sebagai sampah. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, seperti saya umpamakan tadi durian cumasi tersebut, saya pikir bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa makan durian cumasi, nggak mau lah makan durian-durian yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena rasanya itu nggak dapat. Ya, pasti yang dicari kapan ada cumasi, saya baru makan durian. Ya, nah sehingga demikian halnya di dalam kehidupan Paulus setelah dia kenal Yesus, dia tidak lagi menganggap kehebatan di masa lalu, prestasi di masa lalunya itu suatu hal yang paling berharga. Tetapi dikatakan pengenalan akan Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari semuanya itu. Dari semua prestasi, jabatan, kekuasaan, kekayaan di masa lalu, semua yang ada melekat di dalam dirinya, dalam lahiriannya, dia anggap sebagai sampah dan merupakan sebuah kerugian. Bukan berarti Bapak Ibu dan Saudara kita nggak boleh kaya, silakan. Kita nggak boleh berprestasi, bukan. Tetapi Bapak Ibu yang salah seringkali ketika orang memiliki prestasi yang mentereng di dalam hidup mereka, mereka tidak tahu tujuan Tuhan mau mereka di sana. Sehingga ada banyak orang setelah mereka ada di dalam posisi-posisi tertentu yang sang gemilang, mereka lupa Tuhan, mereka tidak mau lagi serius dengan Tuhan.
Mereka melupakan Tuhan. Nah, sehingga ketika Kristus mendapat tempat yang paling utama dalam hidup kita, maka itulah yang menjadikan hidup kita benar-benar bernilai. Sekali lagi, ketika Kristus mendapat tempat yang paling utama dalam hidup kita, maka itulah yang menjadikan hidup kita benar-benar bernilai. Jadi bukan apa yang melekat di dalam hidup kita, bukan apa yang kita punya, bukan apa yang dibanggakan oleh dunia ini. Tetapi ketika Kristus mendapat tempat yang paling utama dalam hidup kita, disitulah nilai-nilai hidup kita terpancar. Lebih jauh, Neil T. Anderson, seorang penulis Kristen Evangelikal Amerika yang sangat dikenal melalui karya-karyanya di bidang pemberitaan, konseling pastoral dan peperangan rohani, dalam bukunya Menyadari Kuasa Identitas Anda di Dalam Kristus dengan judul Siapa Anda Sesungguhnya, dan ini merupakan buku wajib bagi kami mahasiswa inti yang baru datang ke inti, dan selalu kami diberikan buku itu, dan disitulah kami mulai dipulihkan satu demi satu melalui apa yang ditulis dalam buku tersebut. Dia katakan, satu-satunya yang dapat disamakan yang berlaku dalam kerajaan Allah ialah Anda plus Kristus sama dengan kehidupan yang utuh dan berarti. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Satu-satunya yang dapat disamakan yang berlaku di dalam kerajaan Allah ialah Anda plus Kristus sama dengan kehidupan yang utuh dan berarti. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, bukan berarti apa yang ada pada kita, ya udahlah kita tinggalkan semua. Bukan, tetapi lebih bernilai. Ya, Yesus lebih bernilai daripada apa yang kita punya. Jabatan kita, status sosial kita, kekayaan kita, seluruh yang melekat di dalam kehidupan kita, kita anggap sebagai itu semua sarana. Selama kita hidup dunia itu sebuah sarana bagi kita. Dan yang terpenting adalah Yesus ada di dalam hidup kita. Sehingga dikatakan Anda plus Kristus sama dengan kehidupan yang utuh dan berarti. Artinya mau kita punya emas atau tidak, kita nggak terancam. Mau punya hal-hal yang dimiliki oleh dunia ini, yang dianggap dunia ini menentukan nilai-nilai hidup kita, punya itu atau tidak, nggak masalah. Kita masih ngontrak atau punya rumah sendiri, biasa aja. Kenapa? Yang terpenting bagaimana Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Percuma kita memiliki segala hal yang ada dalam dunia ini, tapi Yesus tidak ada dalam hidup kita. Satu ketika waktu kecil saya jemput Keisha dari sekolah. Terus di jalan itu dia bilang, "Om, lihat orang itu, Om." "Iya, dia sangat cantik, tapi sayang, Om." "Sayangnya apa, Kes?" "Dia tidak percaya Yesus." "Maksudnya apa?" "Hidupnya binasa." Itu masih kecil, dia masih SD. Saya bilang, Kes, kamu ini tahu aja, kamu memang anak pendeta." Saudara, boleh kita cantik, boleh kita ganteng, kita memiliki segala sesuatu. Tanpa Yesus dalam hidup kita, itu hal yang sia-sia saja. Tetapi, kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, itu yang akan mengubahkan cara pandang kita tentang apa yang sangat bernilai di dalam hidup kita. Jadi dua hal yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Yang pertama, pengenalan akan Kristus akan membuka, yang pertama, pandangan kita tentang apa yang bernilai. Dan yang kedua, pandangan kita tentang siapa yang paling bernilai. Demikianlah kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapan
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa segala pencapaian di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Kristus, itulah bukan prestasi kita sendiri, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita sehat, kita kuat, kita bekerja, kita beraktivitas, kita melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena prestasi, pencapaian, kehebatan kita. Karena sesungguhnya sebelum kita percaya Yesus, kita adalah orang berdosa yang layak dibinasakan. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita dijadikan berharga. Bahkan Tuhan menjamin hidup kita sampai kepada kekekalan. Melalui setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita menyadari tujuan Tuhan membawa kita di titik ini sampai detik ini. Itu bukan untuk kepentingan kita. Tetapi bagaimana nama Tuhan dikenal melalui hidup kita. Bagaimana hidup kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Itulah tugas kita. Itulah tujuan Tuhan membawa kita sampai detik ini. Kalau kita menyadari hal ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bergiat untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kita, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui hidup kita, ada banyak orang yang diselamatkan. Melalui kesaksian hidup kita, ada banyak orang yang dipulihkan. Melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, banyak orang diselamatkan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Tuhan, kami menyadari tujuan Tuhan memanggil kami, memilih kami, itu tidak hanya sekedar untuk kepentingan kami, tetapi bagaimana hidup kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk terus kami mengenal panggilan kami di dalam Engkau, mengalami perubahan tujuan hidup yang dulunya hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami melihat diri kami saat ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Tuntun dan pimpinlah kami Bapa untuk menjadi pemberita-pemberita yang efektif kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui hidup kami ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari
membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tersebut bisa dibawakan dan didoakan di kesan kita masing-masing. Itu yang menjadi perhatian kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui semua anugerah yang Tuhan telah berikan itu, kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Kami mengalami tujuan hidup yang berbeda. Kalau yang dulunya hanya tertuju kepada diri kami sendiri, berorientasi kepada apa yang menjadi kepentingan kami. Tetapi sekarang hidup kami berubah menjadi kepentingan kerajaan Allah. Biarlah hidup kami terus Engkau pakai ya Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang-orang sekitar kami. Melalui perbuatan kami, perkataan, dalam pergaulan kami. Biarlah hidup kami menjadi alat yang efektif untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan waktu bagi kami beribadah, memuji menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami dari apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Dan kami percaya di hari-hari yang ada di depan kami, Engkau Tuhan yang terus menolong kami, memegang tangan kami, menopang hidup kami. Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Kekuatan yang dari Allah melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dari tempat ini dan kami mau menerima berkat-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan.
Bela berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah dalam segala apapun yang engkau perbuat, di potnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.